Ini sudah dikasih tahu saja masih itu loh. Karena itu ya dogma racun. Makanya apa? Kalau pendeta sesat ini Tuhan Yesus bilang apa? Taruh batu kilangan di lehernya, buang aja ke laut. Kalau jemaat sesat, kita ajarin. Kalau pendeta sesat udah nggak bisa, saudara. Biar dia yang urusan sama Tuhan sendiri. Nggak bisa. Jadi nggak usah berusaha mempertobatkan pendeta itu, nggak ada ajaran Tuhan Yesus berusaha mempertobatkan pendeta. Enggak, langsung bilang aja, celakalah kamu, terkutuklah kamu. Karena menyesatkan. Tapi kalau jemaat, kudu kita tolong, saudara. Kalau sudah tidak berada di situ gimana, Pak? Maksudnya, ya mungkin karena sudah paham, waduh keliru ini kalau saya melawan itu, ya sebenarnya saya sudah berpolitik, saya sudah kalah dalam politik, ya ada pakai jabatan-jabatan gitu, ya gitulah. Dan saya juga tidak memilih di sana gitu. Ya tinggalin aja. Di seminari, tinggalin, kita nggak usah ngurusin, tinggalin, kita jalanin komunitas kita dan kita ajarin, kita injilin orang-orang dengan benar, kita ajari orang dengan benar. Kita itu ya, komunitas kita makin besar loh, makin bertumbuh, makin banyak. Karena kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di mana nama Yesus ditinggikan, maka ia akan menarik orang banyak datang kepadanya. Nanti orang-orang akan bertobat sendiri. Lama-lama jemaatnya Gilbert akan sadar sendiri bahwa apa yang kita ajarkan dari Tuhan dan apa yang diajarkan oleh Gilbert itu dari neraka. Kan sadar sendiri. Jadi kita nggak usah terus mau jadi juru selamat. Ingat, Yesus juru selamat. Tugas kita hanya memberitakan. Yang jadi juru selamat adalah Yesus, bukan kita. Tugas kita hanya memberitakan. Tugas saya untuk sesama pendeta yang memberikan suara kenabian. Boleh percaya, nggak percaya, bodo amat. Emang gua pikirin masuk neraka sendiri-sendiri kok. Enggak, ya kan? Lu mau masuk neraka jangan ngajak-ngajak gua. Saya bilang sama Gilbert kan gitu kan. Malah ketika kita memberitakan kebenaran dibilang anak iblis sama Gilbert. Artinya apa? Dia memang sudah mengeraskan hatinya. Terus buat apa coba? Mau kita paksa-paksa. Itu kan urusan dia dengan Tuhan kan. Cuman saya kasih tahu, Gilbert itu bukan pengikut Yesus. Dia pendeta agama Kristen tetapi bukan pengikut Kristus. Lanjut Pak Student. Ya. Halo, shalom Pak Paul, kedengaran? Shalom. Merdu Pak. Merdu. Ya. Gini Pak, kan Pak Paul juga ada materi yang seminari yang bilang kayak kita belajar, kita mengenal kebenaran, terus membagikan ke komunitas di gereja. Lah bagaimana dengan kami ini yang sudah paham gitu? Anggaplah gitu komunitas kita ini makan sushi semua. Lah kita sudah tahu makan sushi, masa harus kembali ke tempat yang kita tahu itu makan feces di situ, Pak? Iya. Itu gimana, Pak? Pak Paul kan ada bilang, ya ada materi yang bisa kita bagikan di kelompok itu. Lah bagaimana kalau kami ada yang berasal dari yang karismatik, yang hedon itu, Pak? Lah sementara saya sendiri pribadi ya sudah tahu makanan sehat, saya tidak mungkin makan yang tidak sehat lagi, saya tidak di situ lagi gitu. Gimana itu, Pak? Itu sih terkait itu. Ya kalau itu bukan urusan kita. Yang penting kan kita memberitakan. Orang kalau percaya nggak percaya, ya coba bayangin ya orang-orang Islam. Logikanya dipakai, lihat ya. Kamu waktu mati badannya jadi makan belatung. Lalu kamu mau pesta seksnya pakai apa di sorga coba? Itu saja mereka masih bodoh. Karena bodoh itu ya itu tadi ya, orang bodoh itu, orang bebal itu nggak ada obatnya. Enggak. Nah sama ya, kalau tadi yang Pak The Way of Life tadi, dia masih ngomongnya tentang perpuluhan. Ya terserah dia, pokoknya Alkitab sudah bilang begitu. Dan kalau orang yang mau perpuluhan, dia harus disunat. Yang benar perjanjian baru ngajari 100%. Misalnya kan kita udah bilang begitu kan, Yesus bilang jualah segala milikmu. Bolak-balik Yesus bilang jualah segala milikmu. Tetapi kemudian orang ini kan banyak orang-orang kan kemudian wah inilah itulah segala macam. Intinya kan dia takut karena sudah ditakut-takutin pendetanya dengan belalang pelompat kan. Ya kan? Nah, kalau sudah begitu ya susah, terserah saja. Pokoknya ayatnya kamu sana. Nah, kalau saya tak ajarin kamu uji saja yang benar saya atau pendetamu. Praktekkan karena itu kan penafsiran. Ya kan? Oh, ini kan penafsiran. Sana bilang ini yang jadi bingung nih saya ya. Kalau saya tak uji. Nah, kebanyakan orang di Indonesia nggak berani menguji, takut.
Kenapa? Karena orang Indonesia percaya dengan tahayul. Takut biji mata, Pak. Menyentuh Iya, biji kan tidak enak, takut Pak. biji, iya. Jangan selentik bijinya hamba Tuhan katanya kan. Karena apa? Ditakut-takutin dari sekolah minggu. Ya kan, Nah, begitu muncul orang kayak saya lah, ya kan, coba lihat yang saya tentang perpuluhan, sumpah serapah semua dari orang gereja kan. Nah, ini contohnya nih ya, saya ngajari tentang perpuluhan ya. Sumpah serapah saudara yang dari orang-orang gereja ini. Lihat ya, mana nih? Penganut perpuluhan masuk neraka, ya. Jadi jika ini kan saya ngajari ini kan, ini hanya otak cerdas. Ini biasanya ini sudah dalam komunitas kita, ya. Oh, ini ngomong-ngomong ini, ya, ini yang ngomong-ngomong ini orang-orang komunitas kita. Tapi bentar ya. Hati-hati dalam berkhotbah ceramah, ingat 10 hukum Taurat, salah satunya jangan membunuh. Iya, tetapi dalam hukum Taurat sudah jelas imamat bilang apa? Imamat 20, bunuhlah homoseksual, bunuhlah orang yang berzina. Bagaimana bisa itu bertentangan? Disuruh membunuh yang berzina kan, disuruh membunuh yang, berarti ini ayatnya salah kalau gitu, imamat 20 ini. Ya kan, sudah dikasih tahu saja jelas-jelasin loh, imamat 20. Ya kan, orang berpaling pada arwah, ya, yakni berzina dengan bertanya kepada mereka, ya, lenyapkan dari tengah-tengah bangsamu. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina dengan istri sama manusia, keduanya dihukum mati. Harus dihukum mati loh keduanya loh. Jadi ini jangan salah ini. Ya kan? Ini ayat ini imamat 20 ya. Setelah ada perintah jangan membunuh. Siapa jangan membunuh siapa? Jangan membunuh orang yang nggak bersalah. Ya kan? Tapi ini kan Torah perjanjian lama. Ya kan? Jadi itu salah? Enggak salah. Itu perjanjian lama. Nah, kita balik lagi lihat komentar-komentarnya kan. Jadinya perlu nggak jemaat perpuluhannya? Nggak perlu. Ya kan? Dengan mengatakan sepenggal firman Tuhan bisa mengakibatkan salah tafsir bagi orang mendengarnya. Loh, sama saja pendeta-pendeta perpuluhan juga motong cuma sebagian saja, nggak cerita semuanya. Gitu kan? Imamat 20 ayat yang bos baca sendiri. Nah, itu kan kadang-kadang kan. Lalu dia mau yang secara rohani, jangan menghakimi loh, jangan menghakimi. Nah, itu loh. Sudah dikasih tahu ayatnya jelas, tak tuliskan ayatnya tuh. Ayat tuh jelas tuh. Pengaruh masuk imamat 20 versi Yakobus 2:10. Ya, orang yang membunuh, yang orang Tuhan ketika bicara jangan berzina, dia juga bilang jangan membunuh. Tuhan ketika juga kasih ayat lain perpuluhan, tapi Tuhan kasih ayat lain, bunuhlah yang homoseksual dan bunuhlah yang berzina. Karena itu perjanjian lama satu paket. Makanya perjanjian lama itu dibatalkan, kita masuk dalam era perjanjian baru. Perjanjian baru nggak ada suruh bunuh, nggak boleh. Tuhan Yesus sudah membatalkan. Ya. Nah, itu sudah dikatakan bolak-balik ya. Nah, ini kan. Oh, ini lagi. Jangan salah artikan membunuh. Membunuh itu menghilangkan sifat ketuhannya. Nah, itu. Membunuh ya membunuh. Di zaman perjanjian lama kalau bunuh itu benar-benar membunuh. Nah, ini mau dirohani-rohani kan, makanya perpuluhannya rohani saja. Jangan perpuluhan kasih duit, tapi rohani saja ya perpuluhannya ya. Kan begitu kan? Nah, itu loh. Mana nih? Bukan membunuh secara fisik, tetapi membunuh dengan roh. Nah, itu tadi ya. Nah, ini loh. Lalu kapan kamu mau katakan dengan roh? Kapan kamu katakan secara fisik? Perpuluhan itu dengan roh apa dengan fisik? Dengan fisik, Pak. Nah, iya, terus yang membunuh dalam imamat 20 itu membunuh dengan roh. Artinya nanti orang-orang di imamat itu, kejadian imamat itu yang berzina itu jangan dibunuh. Nyata-nyatanya orang Yahudi membawa perempuan yang berzina itu buat dibunuh, buat dirajam pakai batu. Dan pernah ada kejadian ya, bahwa orang yang menghujat nama Tuhan itu dibunuh, dirajam pakai batu beneran. Zaman perjanjian lama, ya.
Ya kan? Jadi salah dong. Enggak, ada di ayatnya di imamat juga. Ya, saya bacakan di imamat nih. Orang yang menghujat nama Tuhan benar-benar dirajam pakai batu, saudara. Nih, kudusnya nama Tuhan. Mana nih? Saya tunjukkan ayatnya nih ya. Kok bilangan? Kudusnya menyebut nama Tuhan sembarangan. Bukan ya. Nah, penghujat nama Tuhan dihukum. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, ayahnya seorang Mesir. Ya, orang itu berkelahi dengan perkemahan, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Lalu dibawa kepada Musa. Lalu berfirman Tuhan, bawalah orang yang mengutuk itu keluar, ya harusnya meletakkan tangannya atas kepala orang itu, suruh cuma itu melontari dia dengan batu. Ya, suruh dilontari dengan batu loh, beneran terjadi loh. Suruh bunuh. Jadi kalau Anda nanti ngeliat ada jemaat yang mengutuki nama Tuhan Yesus, atau Anda melihat orang Tuhan Yesus, Anda kudu bunuh mereka. Ini ajarannya dalam perjanjian lama. Sudah di 2000 tahun lalu sudah dihapus sama Tuhan Yesus. Bukan dihapus ya, dibatalkan. Nggak boleh. Makanya ada perempuan berzina itu sama orang Yahudi mau dirajam, sama Yesus nggak boleh. Eranya sudah di zamanku ini sudah berubah. Dan Anda masih mau, Anda ngutip yang baik-baik buat cari duit, buat nipu jemaat. Ya terserah kalau Anda mau pakai seperti itu. Itu ya. Ada bilang Rudolf Topping bagaimana, sesat, ngomongnya kalau ngajarin sesat pokoknya ya kan. Membunuh itu bukan secara fisik membunuh, melainkan membunuh pikiran negatif. Nah ini, lalu perpuluhannya juga perpuluhan dari apa? Ya perpuluhan rohani saja Pak, kan begitu kan jawabannya kan. Lah yang memutuskan dari yang rohani mana yang jasmani mana, semua perintah di dalam perjanjian lama itu adalah jasmania saudara. Jangan yang dibagi-bagi rohani dan jasmani. Semua perjanjian lama itu adalah perintah jasmania. Makanya dibatalkan sehingga pemaknaannya kita semuanya menjadi rohania. Ya, termasuk perpuluhan. Maksudnya apa? Kenapa disuruh perpuluhan? Supaya kamu jangan pelit, jangan kikir, karena orang Yahudi itu terkenal sangat kikir, pelit. Makanya Anda dipaksa perpuluhan. Kalau nggak perpuluhan, kamu diancam dengan belalang pelompat. Itu loh maksudnya. Tetapi Yesus ngajarin apa? 100%, karena hartamu ada di mana, hatimu juga di situ. Kata Tuhan Yesus, kalau hartamu ada di bank, maka hatimu ada di bank. Kalau hartamu ada di pasar saham, maka hatimu juga di sana. Kalau hartamu ada di gedung gereja, maka hatimu di sana. Hartamu ada sama Gilbert, hatimu sama Gilbert. Kalau hartamu pada orang miskin, Amsal berkata, hatimu ada di sorga. Ya kan? Orang yang menolong orang miskin kan memiutangi Tuhan kan? Berarti hatimu ada di sorga. Kalau hartamu ada pada diakoni orang miskin. Ini pendeta comot-comot ayat, tidak tahu gimana. Comot-comot, ini sudah jelas. Di dalam Imamat 20 bukan majas, gundulmu yang majas. Nah itu loh. Ya kan? Orang memilih-milih suka-suka dia. Kalau kita seluruhnya, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Lalu orang pilih-pilih sesuai dengan, makanya orang jadi bingung. Orang Kristen berapologetik, nggak ada yang pernah cool, saudara, nggak ada yang pernah benar. Kenapa? Karena dia bingung mana yang rohani, mana yang jasmani, mana yang perjanjian lama, mana yang perjanjian baru. Dia kagak ngerti, saudara. Nerapkannya bagaimana? Maka ikutlah Hagios Seminari Online supaya Anda pinter. Ya, termasuk youtuber para kristolog, para apologet itu nggak luka tambunan, nggak yang sapa semuanya ya. Pada keder mana perjanjian lama, mana perjanjian baru, menerapkannya bagaimana, kecampur aduk saudara. Mereka cuma hafal ayat tapi kagak ngerti bagaimana cara melakukannya. Ya, itu yang masalah besar bagi gereja sekarang ini. Mereka nggak bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru dan bagaimana aplikasinya. Itu cuma ada di kelas evangelis, di Hagios Seminari Online. Daftar saudara, ya. Daftar, belajar yang benar supaya Anda jangan disesatkan. Nah, dan seterusnya ya.
Ini ada orang goblok lagi, kamu sudah membunuh pezina belum? Lah saya kan bukan penganut perpuluhan, ngapain saya membunuh pezina? Nah ini loh, orang-orang tolol banget ya. Kamu sudah membunuh pezina belum? Lah, saya kan bukan pengikut perpuluhan, saudara. Saya ini pengikut perjanjian baru, saya ini pelayan-pelayan perjanjian lama. Gilbert pelayan perjanjian lama. Dan semua penganut perpuluhan adalah pelayan perjanjian lama. Makanya mereka bingung ketika berapologetik, mereka tarung sendiri dogmanya, cuma tinggal bolak-balik saja mereka bingung, saudara. Ayat-ayat, kalau saya, Anda mau orang Islam debat lawan saya, menang saya kasih 10 juta. Nggak ada yang sanggup, saudara. Nggak ada yang sanggup. Siapapun, Muhammad mati, bangkit dari kubur pun ketemu saya, tak ajak debat. Minta mati lagi, saudara. Menteri Agama aja nggak berani debat sama saya, kan udah saya tantang kan. Jawabannya apa? Ngeles. Nah itu loh contoh, saudara ya. Begitu ya, Mas Tudun ya. Jadi kita bukan urusan kita. Yang penting kita ngasih tahu. Ini sudah dikasih tahu saja masih itu loh. Karena itu ya dogma racun. Makanya apa? Kalau pendeta sesat ini Tuhan Yesus bilang apa? Taruh batu kilangan di lehernya, buang aja ke laut. Kalau jemaat sesat, kita ajarin. Kalau pendeta sesat udah nggak bisa, saudara. Biar dia yang urusan sama Tuhan sendiri. Nggak bisa. Jadi nggak usah berusaha mempertobatkan pendeta itu, nggak ada ajaran Tuhan Yesus berusaha mempertobatkan pendeta. Enggak, langsung bilang aja, celakalah kamu, terkutuklah kamu. Karena menyesatkan. Tapi kalau jemaat, kudu kita tolong, saudara. Kalau sudah tidak berada di situ gimana, Pak? Maksudnya, ya mungkin karena sudah paham, waduh keliru ini kalau saya melawan itu, ya sebenarnya saya sudah berpolitik, saya sudah kalah dalam politik, ya ada pakai jabatan-jabatan gitu, ya gitulah. Dan saya juga tidak memilih di sana gitu. Ya tinggalin aja. Di seminari, tinggalin, kita nggak usah ngurusin, tinggalin, kita jalanin komunitas kita dan kita ajarin, kita injilin orang-orang dengan benar, kita ajari orang dengan benar. Kita itu ya, komunitas kita makin besar loh, makin bertumbuh, makin banyak, karena kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di mana nama Yesus ditinggikan, maka ia akan menarik orang banyak datang kepadanya. Nanti orang-orang akan bertobat sendiri. Lama-lama jemaatnya Gilbert akan sadar sendiri bahwa apa yang kita ajarkan dari Tuhan dan apa yang diajarkan oleh Gilbert itu dari neraka. Kan sadar sendiri. Jadi kita nggak usah terus mau jadi jadi juru selamat. Ingat, Yesus juru selamat. Tugas kita hanya memberitakan. Yang jadi juru selamat adalah Yesus, bukan kita. Tugas kita hanya memberitakan. Tugas saya untuk sesama pendeta yang memberikan suara kenabian. Boleh percaya, nggak percaya, bodo amat. Emang gua pikirin masuk neraka sendiri-sendiri kok. Enggak, ya kan. Lu mau masuk neraka jangan ngajak-ngajak gua. Saya bilang sama Gilbert kan gitu kan. Malah ketika kita memberitakan kebenaran dibilang anak iblis sama Gilbert. Artinya apa? Dia memang sudah mengeraskan hatinya. Terus buat apa coba? Mau kita paksa-paksa? Itu kan urusan dia dengan Tuhan kan. Cuman saya kasih tahu, Gilbert itu bukan pengikut Yesus. Dia pendeta agama Kristen tetapi bukan pengikut Kristus. Dari mana? Dari buahnya kita tahu pengajarannya kan. Dari buahnya. Itu loh, buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Gitu ya. Tapi kita harus selesaikan nih. Waduh, kelipan 5 menit ini. Ini Benyamin sama Rama Arman. Sebentar. Wah, ini seru ya. Tapi kita mesti masuk dulu ya. Nanti sambung lagi deh Benyamin sama Rama Arman ya. Nanti kita kemalaman, nanti kita nyambung lagi. Benyamin sama Rama Arman. Kita sekarang masuk dalam firman Tuhan dulu ya. Ini Pak Yuda pimpin dalam doa untuk firman Tuhan, Pak Yuda. Ada nggak di sini Pak Yuda? Atau ya.